Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Wolfram Matematika ini. Di video keempat kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tabel di Wolfram Matematika. Oke, langsung saja pada pembahasan ya. Jadi di sini tujuan utama kita adalah membuat tabel berupa baris dan kolom seperti biasa. Oke, pertama kita buat dulu suatu fungsi ya, random aja, contoh. Di sini saya buatnya fx sama dengan 3x dikurang 1 dan satu lagi boleh gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Oke, kita assign dengan cara shift enter seperti biasa. Lalu kita buat, ini langsung saja kita pakai fungsi tabel. Pertama kita definisikan dulu dalam variabel a ya, a sama dengan tabel yang isinya adalah, yang berupa kolomnya adalah kolom x, kolom fx, dan kolom gx. Nah, jadi di sini nanti bakal ada 3 kolom yang isinya itu kolom pertama berupa nilai x, kolom kedua berupa nilai fx, dan kolom ketiga berupa nilai gx. Nah, sedangkan nilai x-nya itu kita atur dari kisaran x sama dengan 0 sampai x sama dengan 7. Oke, nah selanjutnya boleh ada satu tambahan lagi ya, kalau mau langkahnya berupa 2, jadi x-nya berarti 0, 2, 4, 6 gitu. Tapi kalau mau 0, 1, 2, 3 berarti langkahnya 1, boleh kalian tulis 1 atau boleh nggak usah tulis. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau fungsi tabel ini kita run, maka yang kita dapat adalah seperti berikut. Nah, itu ya. Nanti bakal berupa ada list dalam list ya. Jadi yang paling kiri itu nilai x-nya 0 sampai 7, nilai yang kedua yang di tengah itu adalah fx, dan nilai yang ketiga adalah gx. Nah, ini kan masih dalam bentuk berupa himpunan ya, atau list. Nah, sekarang kalau kita ingin menyatakannya dalam bentuk tabel yang lebih enak lihatnya, boleh pakai fungsi table form. Ada dua cara sebenarnya untuk menyatakannya. Jadi table form ya, itu a garis miring / 2 kali ya, table form. Oke, lalu kita shift enter, maka jadinya gini ya. Oke, masih sederhana ini tampilannya. Oke, seperti itu. Dan satu lagi untuk yang kedua itu boleh table form dulu, lalu buka kurung siku dan variabel a nya tadi. Oke, sama aja ya tampilannya. Nah, ini kan masih dalam bentuk tabel kosong, maksudnya tabel yang tanpa heading juga, dan ya belum dikasih nama juga headingnya. Oke, kita bisa tambahin berupa heading ya. Jadi table form, lalu seperti ini rumusnya, silahkan dilihat. Masukin nama tabelnya tadi, tabel A ya, lalu pakai fungsi table headings ya, lalu kasih tanda panahnya biasa strip, lalu tanda lebih dari sama dengan, boleh ulang ya, ini lalu gitu ya. Nah, untuk table formnya isi seperti ini, buka kurung kurawal, lalu pertama itu adalah table head untuk heading untuk sebelah kiri ya. Selanjutnya itu untuk heading di sebelah atas itu buka kurung kurawal lagi, lalu kasih penamaannya. Karena ada 3 kolom ya, jadi kita kasih nama untuk ketiga kolom tersebut. Pertama x. Oh ya, karena datanya ini berupa string atau kalimat, pakai tanda petik di setiap penamaannya. Di fx, jadi dia bakal mengaturnya sebagai suatu kata atau kalimat ya. Fx tadi apa ya, 3x kurang 1, dan satu lagi gx sama dengan x kuadrat plus 2. Oke, ini kalau kita run jadinya bakal kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi di atasnya itu ada x, fx, dan gx penamaannya. Oke, kalau mau lebih diperbagus ya, karena itu kan rata kiri ya, kita pakai table alignment. Ini untuk ngatur dia rata kiri atau rata tengah atau rata kanan. Nah, kita pakai center aja.
jadi dia rata tengah ya. Nah seperti itu, biar enak lihatnya kan. Oke. Nah itu untuk table dan table form ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita memanggil anggota dari tabel. Contoh, mungkin yang buat yang belajar pemrograman udah familiar ya. Jadi karena tadi kita punya tabel A ya, kalau kita ingin memanggil elemen kedua, oke, seperti ini, kurung kurawalnya 2 kali, lalu ketik 2, maka yang muncul adalah 1, 2, 3. Apakah benar? Ya. Nah ini ya, jadi anggota baris kedua nih, 1, 2, 3. Nah selanjutnya ini kan kita langsung memanggil per baris ya. Kalau kita ingin kolomnya juga, berarti misalkan baris keempat dan kolom kedua. Oke, kurung-kurungnya 2, kurung sikunya 2 kali ya. Nah ini berarti dia anggota di baris keempat dan kolom kedua itu adalah 2 ya, 8 maksudnya. Oke, seperti itu ya, kelihatan benar. Oke, itu aja untuk memanggil anggota. Boleh dicoba sendiri teman-teman. Oke, satu contoh lagi mungkin buat lebih memperjelas pengetahuan kalian. Kita mau membuat tabel luas dan keliling lingkaran berdasarkan jari-jarinya. Ya, R ya. Jadi kita definisikan dulu fungsi untuk luas dan kelilingnya. LR aja kita definisi di sini sebagai ya n. Fungsi n ini masih ingat kan, buat dia menyatakannya dalam bentuk desimal. Itu np spasi r kuadrat ya. Dan lalu kr buat keliling itu berupa n 2 PR. Nah, kita run dulu ya, gitu ya. Sekarang kita definisiin tabel B berupa tabel yang isinya itu berupa R, LR, dan KR. Itu ya. Dimana R di sini kita atur aja dari 1 sampai 10. Ya. Gitu ya. Nah, ini yang untuk kolom pertama itu untuk nilai jari-jarinya atau R, untuk yang di tengah itu untuk yang di tengah itu luasnya, sedangkan yang untuk yang di tengah itu kelilingnya. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk table form. Ya, seperti tadi aja sama ya. Table form, lalu masukin B, table headings, none lagi aja buat ininya. Lalu untuk heading yang di atas, pertama kita buat R dan anggap aja satuannya cm ya. Jadi terus luasnya masih dalam cm juga, cm kuadrat maksudnya, maaf. Dan juga satu lagi keliling dalam satuan cm tentunya. Dan juga table alignments itu biar kita atur tengah-tengah ya, sama aja kayak tadi. Sekarang ini kalau kita shift enter bakal kita dapat ya gitu, tabel dengan kolomnya. Kolom paling kiri itu untuk R jari-jari, kolom yang kedua yang di tengah itu untuk luas, sedangkan kolom yang ketiga itu untuk keliling. Itu ya. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya, untuk non ini apa gunanya? Jadi ini untuk penomoran ya, penomoran di sebelah kiri di sini. Di contoh ya. Kita nomorin aja 1 sampai 10. Jadi untuk penamaan itu masih pakai gunain fungsi tabel lagi. Itu anggap aja I ya. Ini sebagai parameternya. Lalu kita susun, kita atur I-nya itu dari 1 sampai 10. Maaf ya, ribut di luar. Ya, suara motor juga. Jadi kali ini kalau kita run makanya dapatnya ya. Jadi di sini kelihatan ya.
Ini ya heading di sebelah kiri, jadi penomoran dari 1 sampai 10 gitu. Kalau kita atur cuma 1 sampai 8 contoh ya, itu penomoran cuma sampai 8, untuk dua yang terakhir itu nggak dikasih nomor gitu ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dimengerti, jadi kita kembaliin aja. Ini terserah kalian perlu atau enggak ya untuk penomoran di sebelah kiri itu. Oke, jadi itu contoh yang sederhana ya. Jadi kita menyatakan uh, beberapa fungsi dalam tabel. Ini contoh sederhana aja. Jadi penggunaan dalam bentuk penyajian jari-jari dan luas serta keliling lingkaran. Oke, teman-teman mungkin bisa coba untuk hal lain juga ya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Tetap semangat belajar Wolfram matematikanya. Oke. Salam semuanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.